Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana keadaannya anak-anakku di rumah semuanya? Kegunaan atau utility. Bahwa yang namanya apa itu? Mana suara ngegapruk? Mana minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi subtema yang kita pelajari adalah teknik jenis dan karakteristik daripada kerajinan bahan lunak. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat dengan kondisi yang saat ini masih tetap BDR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana keadaan anak-anak di rumah semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Pada kali ini kita akan membahas tentang subtemanya proses produksi kerajinan bahan lunak. Dalam proses produksi kerajinan bahan lunak banyak teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu produk kerajinan. Bisa berupa menempel, bisa berupa mengecor, bisa berupa menggunting, ataupun menggunakan teknik yang lainnya, dan itu semua akan tergantung dari jenis kerajinan bahan yang digunakan. Namun, kita juga harus tahu ada beberapa syarat faktor yang harus kita perhatikan dalam pembuatan kerajinan bahan lunak tersebut. Faktor yang paling utama adalah bahwa kerajinan yang kita buat harus memiliki kegunaan atau utility, di mana produk yang kita buat harus memiliki rasa nyaman, praktis, dan bisa disesuaikan dengan fungsi serta kebutuhan produk tersebut. Syarat yang kedua yaitu adalah kenyamanan ataupun comfortable. Comfortable di sini adalah produk yang kita buat harus bisa memberikan rasa nyaman serta menyenangkan untuk digunakan untuk para pemakai. Kemudian yang ketiga adalah faktor keluasan atau flexibilities. Ya, flexibility. Benda yang kerajinan yang kita buat ini harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujudnya. Artinya apa? Bahwa benda tersebut ataupun produk yang dibuat ini harus memiliki keluasan serta serasi sesuai dengan kebutuhan pemakai. Contohnya sepatu.
harus disesuaikan dengan anatomi dan ukuran kaki penggunanya. Faktor yang keempat adalah faktor keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya, sehingga benda tersebut harus memiliki rasa aman apabila ingin digunakan. Faktor yang ketiga adalah, faktor yang kelima adalah keindahan ataupun nilai estetik. Bahwa yang namanya nilai estetik ini adalah benda yang digunakan hanya untuk dirinya saja ataupun biasa-biasa saja, hanya untuk dinikmati sebuah keindahannya saja. Ya, jadi biasanya ini tidak diperjualbelikan. Baik, kita mulai proses produk kerajinan. Yang pertama adalah kerajinan keramik. Apa bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kerajinan keramik? Yang pertama sudah barang tentu adalah tanah liat. Kita sudah tahu yang namanya tanah liat ini memiliki 4 macam jenis. Kemudian alat. Apa saja alat yang dibutuhkan? Nah, alatnya pertama adalah butsir, bisa alat putar tangan, kemudian alat putar kaki, kawat atau pemotong tanah, bisa benang juga, spon, ini digunakan sebagai penghalus. Kemudian roll kayu ini untuk digunakan sebagai memipihkan tanah liat. Ya. Dan yang terakhir harus ada yang namanya tungku pembakaran. Kalau biasa di daerah-daerah terpencil ada yang namanya gerabah itu ya, tanah liat kerajinannya. Kemudian produk kerajinan, contoh produk kerajinan dari tanah liat adalah ya seperti ini. Beberapa contohnya. Ada gelas, kemudian juga ada beberapa jenis aksesoris, bisa berupa guci, ya, bisa juga berupa botol keramik. Ya. Proses produksinya itu ataupun pembuatannya, ya, tanah yang pertama itu tekniknya bisa ditekan itu dipijit, ya. Kemudian teknik pilin atau teknik pilin ini digulung, coil. Selanjutnya adalah teknik lempengan. Teknik lempengan atau slab ini menggunakan roll, kemudian dipipihkan ataupun ditipiskan. Sehingga nanti bisa dibentuk, dicetak. Nah, terakhir adalah teknik mencetak. Ini yang paling mudah, mengapa? Karena sudah ada cetakan yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu produk kerajinan keramiknya. Dan terakhir, ada teknik putar, dan ini kalau menggunakan teknik putar secara tidak langsung kita menggunakan alat yang namanya alat putar tangan ataupun alat putar kaki ya, seperti alat yang tadi. Selanjutnya kita membahas tentang bagaimana kerajinan kulit itu diproduksi. Kerajinan kulit, bahan-bahan yang digunakan itu sudah jelas, bisa berupa kulit domba ataupun sapi, kerbau, serta pewarna. Ini bahan yang dibutuhkan hanya 2, kulit dan pewarna. Ya. Alat yang pembuatannya, ya, 1 bisa plong ataupun pembolong kulit, jarum, kemudian ada pahat, ya, ini pahat khusus kulit, gunting, mesin jahit, nah ini untuk menjahit kulitnya. Kemudian produk-produk kerajinan kulitnya sudah banyak kita lihat, contohnya bisa tas kulit, ya, bisa tas pinggang, sepatu kulit, ataupun wayang kulit. Yang jelas ini termasuk jenis-jenis berbahan kulit semua dasarnya. Proses pembuatannya, ya, kerajinan kulit itu pertama kulit harus dicuci, dikrok, dijemur. Kemudian setelah itu diberi warna dasar, warna putih. Ini dimaksudkan agar pewarnaan kedua ataupun pewarnaan selanjutnya akan lebih mudah. Kemudian ditata dengan pahat sesuai pola ataupun rancangannya. Kemudian yang ketiga, kulit diberi warna sesuai karakter wayang kulit tersebut. Misalnya kita akan membuat wayang kulit kresna, ya, otomatis hasilnya juga akan, pewarnanya juga akan berbeda. Kita lanjutkan kerajinan adonan tepung atau dikenal dengan istilah floor clay, ya, floor clay. Mohon maaf, saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya.
Flour clay adalah sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi sebuah adonan. Adonan tepung semacam ini biasanya disebut dengan istilah anak-anak kecil namanya play-doh. Bahan-bahan yang digunakan bisa menggunakan yang namanya tepung terigu, ya, bisa menggunakan tepung tapioka, ataupun menggunakan tepung sagu. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan, selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lem putih, terserah menggunakan lem merek apa. Kemudian juga semprot clear, ini untuk mengkilapkan hasil produknya. Ya. Kemudian pewarna makanan atau cat poster boleh menggunakan akrilik juga. Ya. Ya. Dan yang selanjutnya gantungan kunci, jika seandainya akan membuat sebuah produk kerajinan gantungan kunci. Ataupun menggunakan magnet sebagai alat untuk mainan untuk menempel. Alat pembuatannya, mangkuk kecil-kecil ini digunakan untuk memisahkan adonan yang sudah diberi warna. Baskom digunakan sebelum diberi warna untuk mengaduk. Kemudian plastik, sendok, triplex, spatula, waslap, dan terakhir adalah gelas ukur. Gak pakai gelas biasa juga nggak masalah, yang penting bisa takarannya pas, sesuai. Nah, contoh-contoh produk kerajinannya, nah ini contoh produk kerajinannya, bisa berupa bentuk bingkai, ya, aksesoris mainan boneka, ya, ataupun bentuk gantungan kunci. Proses pembuatannya, kita mulai dari proses pembuatannya, ya, semua tepung dicampur dan dilumuri air ke dalam baskom, dituang. Kemudian setelah dituang, adonan diaduk hingga kalis itu rata, halus, campur. Setelah itu diberi warna, dipisahkan. Setelah diberi warna, ya, tetesi warna. Nah, tadi itu ya. Nah, setelah diwarnai, baru bentuk adonan dibuat sesuai selera ataupun produk ataupun kebutuhan yang dibutuhkan, yang akan dibuat. Terakhir baru kita semprot dengan menggunakan clear agar lebih mengkilap dan awet. Nah, kita lanjutkan kerajinan bahan lunak alami getah nyatu. Nih, kalau getah nyatu ini sangat sulit kita cari di daerah sini karena ini berasal dari Kalimantan. Kerajinan getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utama. Mana kerajinan proses pembuatan getah nyatu, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah getah nyatunya, kemudian juga air panas yang selalu dalam rebusan, jadi selalu panas airnya. Ya. Kemudian pewarna sintetis, ya, bisa koas juga termasuk di dalamnya. Alatnya, alat pembuatannya, nah, koas betul. Kemudian juga sendok, papan, telenan, ini digunakan sebagai alas ataupun dasar. Gunting dan botol atau roll sebagai penggilingnya. Contoh-contoh produknya seperti ini. Nah, ini kebetulan ini produk-produk dari Kalimantan ya, karena menggunakan bahan lunaknya adalah getah nyatu. Nah, proses produksinya, bagaimana proses pembuatannya? Getah nyatu direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk. Ambil getah nyatu dan digiling agar memperoleh ketipisan tertentu. Nah, setelah digiling, kemudian direbus lagi, biar lebih lunak lagi. Jadi 2 kali perebusan ya. Kemudian ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan yang tertentu. Getah yang sudah tipis dapat dibentuk aneka kerajinan khas Kalimantan. Nah, ini karena kebetulan getah nyatu, pohon getah nyatu itu sendiri terletak kebanyakan di daerah Kalimantan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita membahas tentang kerajinan bahan lunak yang difokuskan khusus untuk kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan lilin, pembuatan kerajinan ini sangat sederhana, ya, bisa dilakukan oleh siapapun karena yang penting ada cetakannya. Bahan apa saja yang dibutuhkan? Pembuatan dalam kerajinan lilin ini bisa menggunakan lilin yang model lebah, ya, jenisnya, kemudian atau yang model atau jenis yang lilin batang.
di bahannya. Kemudian parafin dan juga plastisin, lilin buatannya itu. Kemudian juga cetakan ya, katalis sebagai cetakannya. Alat apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan lilin? Pertama, cetakannya ya. Cetakan yang disiapkan untuk diproduksi. Kemudian kompor sebagai alat pemanasnya, panci, sendok. Ini alat-alat yang dibutuhkan. Produk-produknya akan dihasilkan seperti ini. Produk kerajinan lilin yang semacam ini. Karena lilin itu sebetulnya dari lilin menjadi lilin lagi, hanya dimodifikasi. Ya. Dibentuk, dibuat sedemikian rupa sehingga orang lebih menarik. Ya, kita lanjutkan. Yang keempat, proses pembuatannya. Ya. Kompor dinyalakan, masukkan lilin, kemudian dicairkan. Setelah dicairkan, masukkan tali sumbu biar kaku. Hati-hati jangan sampai terbalik sumbunya. Ya. Letakkan tali di tengah cetakan. Nah, tuang lilin cairan ke dalam cetakan. Setelah beberapa menit baru ya kita lepas dari cetakan tersebut. Ya. Dan selanjutnya kerajinan fiberglass. Kerajinan fiberglass ini adalah sebuah serat gelas yang berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Kayak kaca transparan bentuknya, putih. Di mana campuran fiberglass terdiri dari cairan resin atau minyak resin, bahan dasarnya minyak bumi. Kemudian katalis, matte, atau serat fiber, polis, atau sabun krim, dan silikon. Ini semua menggunakan bahan zat kimia, jadi sangat berbahaya. Makanya pada saat praktek pun ada evaluasi, harus hati-hati. Kemudian bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan fiberglass? Yang pertama resin, kemudian ada yang namanya matte fiber, kemudian cat, katalis, plastisin. Alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan itu bisa berupa silikon resin, sendok sebagai alat cetaknya ya, silikon itu. Kemudian gunting, mangkuk. Ini alat yang dibutuhkan. Jenis-jenis produksinya, contoh-contoh produksinya ada seperti ini. Ya, contoh-contoh produksinya, ya, ini contohnya gantungan kunci segala macam. Proses pembuatannya, resin ditambah katalis dicampur dengan perbandingan yang khusus. Jadi perbandingannya jangan sampai asal, nanti malah hasilnya tidak memuaskan. Kemudian cairan resin katalis siap dimasukkan dalam cetakan silikon. Dia ada cetakannya khusus. Selanjutnya tunggu sampai kering, lalu fiberglass dilepas dari cetakan silikon. Nah, itu lebih mudah kali ya. Kerajinan gips. Kalau kerajinan gips ini kebanyakan bentuknya adalah patung. Kayak semen, persis seperti semen putih ya. Bahan gips merupakan bentuk bubuk sehingga prosesnya harus dicairkan terlebih dahulu. Bahan pembuatan kerajinan gips itu berupa gips, kemudian juga plastisin sebagai alat tambahan campurannya, kemudian juga cat akrilik. Alat-alatnya apa saja? Alatnya adalah gelas, sendok, cetakan plastisin, dan kuas. Ini alat-alat yang dibutuhkan. Ini contoh-contoh produknya. Nah, contoh-contoh produknya seperti ini. Ya, rata-rata bentuknya aksesoris patung ya, hiasan. Bisa berupa hiasan dinding ataupun hiasan di atas meja. Proses pembuatannya. Nah, gips diaduk dengan air yang hingga kental. Kemudian adonan gips disiram dalam kecetakan. Setelah itu baru mengeras dan dicat. Baru setelah dicat, dijemur kembali agak kering. Nah, ini. Ya. Selanjutnya, kerajinan sabun. Kerajinan sabun ini, sabun merupakan bahan lunak yang mana dihasilkan dari zat kimia tertentu. Jenis sabunnya bisa berupa jenis batangan ataupun sabun cair ya. Bahasa kitanya sabun colek. Nah, ini. Jenis bahannya, bahan pembuatannya. Ya, bisa menggunakan sabun colek ya.
ataupun jenis bahan batang. Kemudian alatnya bisa butsir, jarum atau kawat pensil, spidol, ataupun juga cutter bisa. Cetakan silikon. Kalau seandainya menggunakan sabun cair. Produk kerajinan sabun. Produk kerajinan sabun itu bisa seperti ini contohnya. Ya, bisa berupa mainan adonan. Ya, maaf, mainan anak kecil ya. Ataupun berbentuk bunga. Sekarang sudah banyak yang digunakan motif pot bunga ataupun bunga-bunga hiasan dari sabun. Sudah jadi hasilnya. Tidak di belakang terakhir. Kita lanjut. Proses pembuatannya. Sabun dipola atau disketsa, digambar terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dicukil bagian dasar-dasarnya. Setelah dicukil, kemudian diberi tekstur pada bagian dasar dengan mata cukil yang berbeda. Sabun hias sudah jadi. Nah, contoh lain produk yang ada seperti ini. Nah, ini contoh produk kerajinan dari bunga. Maaf, dari sabun yang berusaha menghasilkan sebuah bunga yang indah. Ya. Jika ingin melihat hasilnya di sini nanti. Ya, kita lanjutkan saja terlebih dahulu. Ya. Kerajinan polimer clay. Ya, polimer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi mirip sebuah adonan kue. Bahan-bahannya apa saja? Ya, polimer clay, kemudian juga kotak pensil, ada juga wadah serbaguna dan bingkai foto. Alatnya, alat yang dibutuhkan dalam pembuatan polimer clay, cukil, alat cetak dorong, kemudian ada alat cetak tekan dan alat cetak potong. Kalau alat cetak potong itu seperti kayak bikin kue lah hasilnya. Ya. Produk kerajinan polimer clay, ini jenis produknya. Ya. Ya, hasilnya ya dibentuk-bentuk kue rata-rata, ya kue mainan. Proses pembuatannya, ya, polimer clay dibentuk sedemikian rupa dengan tangan. Kemudian dibuat kombinasi lain untuk menampilkan variasi tertentu. Manik-manik diberi lubang dengan kawat. Ya, ini kalau buat dijadikan produk gelang. Ya. Panggang di atas open. Ya, persis kayak bikin kue aja dipanggang. Ya. Ronce manik-manik menjadikan suatu gelang atau kalung yang sesuai dengan selera masing-masing. Oke, itu saja materi untuk proses produksi kerajinan bahan lunak. Terima kasih. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan. Dan apabila ingin memberikan tambahan materi, silahkan ditulis di kolom komentar. Silahkan buat teman-teman, anak-anakku semuanya, silahkan untuk lembar kerja yang ketiga ini, teman-teman boleh mengobservasi ke sebuah produk kerajinan di daerah masing-masing, ya. Kemudian lakukan pengamatan, ya, dan bila perlu dibuat video interview atau wawancaranya. Setelah itu dikirimkan melalui Classroom buat kelompok. Ya. Ini maksimum 5 lah. Silahkan itu dibuat. Oke, ya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.